Kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu tadi kan sudah dibahas tentang keunikan-keunikan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Entah itu keunikan berupa fisik ataupun keunikan berupa kebudayaan. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa saja keunikan-keunikan di kota-kota di Indonesia. Ya, tentu enggak semuanya. Hanya beberapa kota-kota saja yang terkenal. Nah, kita pertama itu ke daerah istimewa Yogyakarta. Bukan daerah istimewa ya, tapi di daerah khusus ibu kota atau DKI Jakarta. Nah, di Jakarta ada satu kebudayaan yang terkenal, yaitu apa? Ya, ondel-ondel. Nah, siapa yang nggak tahu sama ondel-ondel? Pasti semuanya yang ada di sini tahu semuanya sama ondel-ondel. Nah, ondel-ondel itu tingginya bisa sampai 2,5 meter. Ya, tinggi banget, lumayan segitu. Biasanya ondel-ondel itu dipentaskan atau digunakan untuk upacara-upacara adat ya. Nah, tetapi sekarang itu sudah banyak ya pementasan ondel-ondel yang semata-mata untuk pentas seni ya, bukan terpaku sama upacara-upacara adat. Jadi kalau dulu itu biasanya ondel-ondel dipakai untuk upacara adat, tapi sekarang tapi sekarang itu dipakai untuk pentas seni ya. Nah, ondel-ondel juga biasanya dimainkan dengan musik latar ya, biasanya dengan musik khas Jakarta juga ya. Ya, seperti musik keroncong Jakarta ya. Kemudian selain Jakarta itu ada yang terkenal lagi, itu adalah daerah Pontianak ya. Pontianak. Nah, emang ada apa di Pontianak? Di Pontianak itu ada yang namanya Tugu Katulistiwa. Ya, ada yang tahu Tugu Katulistiwa itu apa? Bentar. Nah, Tugu Katulistiwa itu ada kenapa dinamakan Tugu Katulistiwa ya? Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, Tugu Katulistiwa itu dinamakan demikian atau dinamakan Tugu Katulistiwa karena posisinya tepat berada pada titik 0 derajat. Sehingga menghasilkan peristiwa penting dan menakjubkan, yaitu titik balik matahari. Nah, titik balik matahari itu apa? Titik balik matahari itu fenomena alam ketika matahari berada tepat di garis khatulistiwa. Nah, pada saat itu posisi matahari akan berada tepat di atas kepala kita, sehingga menghilangkan semua bayangan benda-benda di permukaan bumi, termasuk bayangan dari tugu tersebut ya. Jadi pada saat waktu-waktu tertentu itu matahari berada di atas kepala kita dan semua bayangan hilang alias tanpa bayangan sama sekali gitu ya. Nah, itu hanya ada pada daerah Pontianak ya, tepatnya di sekitaran Tugu Katulistiwa ya. Dan di situ Tugu Katulistiwa berada pada titik 0 derajat, sehingga ketika matahari tepat di atas tugu, bayangan tugu serta
orang-orang di sekitar akan menghilang beberapa detik. Jadi yang hilang itu bayangannya, bukan orangnya. Jadi di mana pada saat itu bayangan kita atau bayangan Tugu itu hilang ya. Jadi tanpa bayangan sama sekali. Kan biasanya kita kalau berdiri itu berdiri di atas matahari itu kan biasanya ada bayangannya. Tapi ketika kita ada di tempat itu ataupun berada di daerah Pontianak, tepatnya di daerah sekitar Tugu Katulistiwa, kita akan kehilangan bayangan kita ya, bayangannya. Nah, selama beberapa detik, tetapi itu tidak terjadi setiap hari ya. Titik balik matahari itu hanya terjadi setahun 2 kali. Itu pada kapan aja? Itu pada tanggal 21 sampai 23 Maret dan tanggal 21 sampai tanggal 23 September ya. Kemudian setelah Pontianak ada Ponorogo ya, Ponorogo. Nah, salah satu kesenian di daerah Ponorogo itu adalah Reog Ponorogo. Nah, untuk yang belum tahu apa itu reog, reog itu adalah kesenian tradisional yang mempertontonkan keperkasaan pembarong dalam mengangkat dadak merak dengan gigi yang beratnya sekitar 50 kg. Nah, di gambar ini kelihatan nih, ini semua diangkat dan beratnya ini kurang lebih 50 kg. Ya, lumayan berat juga ya. Kurang lebih beratnya sama dengan karung beras ya, yang ada isinya tentunya. Nah, di sini apa namanya? Reog Ponorogo itu biasanya diiringi dengan alat musik pengiring. Nah, alat musik pengiringnya itu apa aja? Di sini ada kempul ya, bentuknya seperti ini atau rupanya seperti ini. Kemudian ada ketuk ya, seperti ini bentuknya. Kemudian ada kenong ya. Sebenarnya ketuk sama kenong itu nggak beda jauh bentuknya, tapi bunyi yang dihasilkannya berbeda tentunya gitu. Kemudian selain itu ada apa lagi? Ada ketipung ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ada angklung. Nah, angklungnya di sini angklung reog ya. Sebenarnya fungsi atau cara memainkannya sama, cuma untuk angklung reog itu diberi hiasan di atasnya gitu, berupa rombe-rombe atau semacamnya gitu, agar terlihat khas reog. Nah, bentuknya seperti ini, angklung reog. Kemudian selain angklung ada namanya slompret ya, bentuknya seperti suling ya, emang ditiup ya. Nah, ini slompret. Nah, alat-alat musik ini semua itu digunakan untuk pengiring seni reog ya. Nah, kemudian selain daerah Ponorogo itu ada daerah Bengkulu ya. Bengkulu itu letaknya di Pulau Sumatera. Nah, ada apa sih di Bengkulu itu? Bengkulu di sini ada yang namanya bunga. Nama bunganya itu bunga bangkai ya. Pasti kalian sudah sering ngedengar yang namanya bunga bangkai ya. Bunga bangkai itu adalah flora endemik atau tumbuhan asli Sumatera atau asli Bengkulu ya. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 48 tahun 1989, bunga bangkai dijadikan sebagai identitas dari
Provinsi Bengkulu ya. Nah, mungkin dari namanya yang aneh bisa menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa sih dinamakan bunga bangkai gitu ya? Jelek banget gitu kan namanya bunga bangkai gitu ya. Pasti ada sebabnya dinamakan kenapa bunga itu bunga bangkai. Nah, dinamakan bunga bangkai itu dikarenakan bunga itu sendiri mengeluarkan bau yang sangat busuk ya, baunya busuk seperti bangkai lah ya, makanya dinamakan bunga bangkai. Nah, bau busuknya itu bertujuan untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbu bagian bunganya. Nah, banyak yang sering salah ya antara bunga bangkai dan bunga Rafflesia arnoldi ya. Sebenarnya itu kedua apa namanya? Beda ya, beda antara bunga bangkai dengan bunga Rafflesia arnoldi ya. Bedanya ya jelas beda gitu, tapi seringkali banyak orang yang menyatakan bahwasanya bunga bangkai itu sama dengan bunga Rafflesia, padahal ya beda gitu ya. Bedanya, nah bunga bangkai itu memiliki daun dan batang, sedangkan bunga Rafflesia tidak memiliki batang. Kemudian bunga Rafflesia itu ditemukan oleh nama penemunya itu Thomas Stamford Raffles ya, makanya disebutnya bunga Rafflesia karena ditemukan oleh Raffles orangnya gitu, nama orangnya Raffles. Sedangkan bunga bangkai ditemukan oleh seorang pakar botani berkebangsaan Italia ya. Kalau nggak salah namanya Odoardo Boccari ya, itu nama penemu bunga bangkai. Nah, itu merupakan beberapa keunikan-keunikan yang ada di kota-kota besar di Indonesia ya. Mulai dari Jakarta sampai Bengkulu. Nah, sebenarnya setiap daerah itu pasti mempunyai keunikan yang masing-masing. Nah, sama halnya juga dengan kota atau tempat kita tinggal, yaitu di daerah Tangerang. Daerah Tangerang itu punya keunikan yang berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya. Nah, coba kalian cari tahu apa itu keunikan-keunikan yang ada di daerah Tangerang ini. Nah, mungkin sekian untuk materi hari ini tentang keunikan-keunikan yang ada di daerah-daerah besar di Indonesia. Jika ada yang belum paham, silahkan tanya ya. Jangan malu untuk bertanya. Silahkan bertanya lewat mana? Bisa lewat WhatsApp ya. Nanti ditanyakan kalau ada yang tidak dipahami atau ada yang kurang mengerti ya. Jangan malu untuk bertanya. Kalau ada yang nggak paham bertanya. Nah, nanti kalau nggak paham tapi nggak mau bertanya, nanti ketika ada pertanyaan nantinya nggak tahu gitu atau nggak bisa jawab ya. Makanya jangan ragu atau jangan malu untuk bertanya. Kan ada peribahasa, malu bertanya sesat di jalan ya. Baik, sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.